Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasinta Indah Nurlaili, peserta pelatihan dasar CPNS BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022. Dari angkatan 36, kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 30, jabatan saya analis berita di unit kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, dengan tutor Ibu Emi Fatimah AKSMM. Pada tugas individu di agenda 3 asinkronus 2 kali ini, saya akan memaparkan satu isu terkait tupoksi upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN, dengan memberikan gambaran kondisi saat ini, lalu dibuat analisis dampak jika isu tersebut tidak terselesaikan dan tentukan gagasan kreatifnya. Nah, isu yang saya pilih yaitu terkait belum optimalnya pengelolaan fitur kategori di website portal berita Media Center, yaitu di www.diskominfomc.kalselprof.go.id. Dalam portal berita Media Center yang memuat pemberitaan mengenai seluruh SKPD di lingkup Pemprov Kalsel ini, saat ini hanya memiliki 4 fitur kategori, yaitu berita foto, daerah, info terkini COVID-19, dan FM SKPD. Ada kategori daerah, yaitu memuat seluruh berita SKPD tanpa adanya pemetaan tentang isi beritanya. Contohnya berita dari Dinas Perdagangan, tidak sama dengan berita terkait kesehatan maupun lingkungan. Jadi harus ada pemetaan atau pengelompokan kategori berita sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam mencari informasi di portal kami. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya pemanfaatan fitur kategori. Jadi semua berita hanya dimuat dalam kategori yaitu daerah saja, satu kategori daerah itu aja. Sedangkan setiap harinya, analis berita rata-rata mengupload lebih dari 10 pemberitaan SKPD dengan beragam tema atau sektor. Akibatnya, dari belum adanya kategorisasi ini pada pemberitaan membuat unit kerja sulit memetakan pemberitaan SKPD, terutama yang termasuk isu prioritas daerah. Selain itu, adanya kategori juga baik bisa membantu menajamkan berita jurnalis dan memudahkan analis berita menganalisis dan menyimpulkan pemberitaan yang sesuai isu prioritas dan yang tidak sesuai tadi. Adapun isu ini relevan dengan aspek manajemen ASN yang dalam hal ini terkait fungsi ASN sebagai pelayan publik yang belum bisa memaksimalkan publikasi pemberitaan ke masyarakat. Dan hal tersebut juga relevan dengan smart ASN, di mana diperlukan adanya literasi digital untuk meningkatkan kognitif SDM berkualitas yang dalam hal ini bisa lebih terampil mengoptimalkan pemberitaan. Untuk mengetahui penyebab terjadinya isu belum optimalnya pengelolaan fitur kategori di website portal berita Media Center ini, dibuatlah fishbone diagram sebagai berikut. Yang pertama itu aspek lingkungan, karena masyarakat sulit mencari informasi yang diinginkan. Yang kedua terkait sistem, kurangnya kategori pemberitaan. Yang ketiga SDM, yaitu jumlah SDM dengan kompetensi pengelolaan dan analisis berita terbatas dan sulit memetakan pemberitaan yang terkait isu prioritas daerah. Yang keempat yaitu metode, berupa berita yang dipublikasikan di website hanya dalam satu kategori. Berdasarkan hal tersebut, berikut analisis dampak menggunakan metode analisis SWOT. Analisis SWOT terdiri dari 4 aspek, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threats atau ancaman. Dari strength dan opportunity didapat pengategorian berita lebih optimal sehingga memudahkan masyarakat mencari berita yang diinginkan dan dapat lebih optimal memenuhi kebutuhan informasi. Lalu weakness dan opportunity-nya yaitu dengan adanya kategori tadi dapat memudahkan analis berita dalam menganalisis dan menyimpulkan pemberitaan sesuai isu prioritas daerah. Lalu untuk strength dan threats-nya, pengategorian berita dapat memudahkan pencarian berita sehingga lebih terhindar dari berita yang tidak sesuai. Lalu untuk weakness dan threats didapat meningkatkan kualitas analis berita dengan berbagai pelatihan untuk dapat selalu berkembang. Nah, dari hal ini tadi gagasan kreatif dapat dilakukan dengan beberapa tahapan. Yang pertama yaitu alternatif penyelesaian, berupa menambahkan fitur kategori di website portal berita Media Center sesuai sektor dan isu prioritas daerah. Kemudian dengan tahapan membuat pemberitahuan kepada seluruh jurnalis dan tim Media Center bahwa akan ada pembaruan website. Lalu berkoordinasi dengan atasan dan pihak terkait untuk proses pembaruannya. Kemudian melakukan pembaruan fitur kategori di website sesuai dengan sektor dan pemberitaan serta isu prioritas daerah. Output yang diharapkan yaitu tersedianya fitur kategori
yang lebih beragam di website portal berita Media Center, sehingga dapat memudahkan unit kerja maupun masyarakat untuk mengakses berita, serta sejalan dengan pengembangan literasi digital di Smart ASN dan fungsi pelayanan di manajemen ASN. Itu tadi pemaparan terkait isu sesuai tupoksi dan kaitannya dengan Smart ASN dan manajemen ASN. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.